Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sederek, monggo Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Pinara selalu mengudara untuk memberikan isu-isu aktual dan juga pastinya bermanfaat bagi para sederek semua. Nah, di edisi kali ini kita akan ngobrol tentang pengaruh utamaan gender atau biasa kita sebut sebagai PUG, di mana ini sudah menjadi isu yang kenceng gak hanya di Kementerian Keuangan saja tetapi juga di masyarakat. PUG ini sendiri artinya kita tuh setara, kita tuh mengupayakan bagaimana agar seluruh kelompok masyarakat, laki-laki, perempuan maupun kelompok rentan, termasuk salah satunya penyandang disabilitas itu bisa setara di seluruh aspek masyarakat. Nah, nggak cuma ngobrol aja ya, di sini sudah ada tamu atau narasumber kita yang juga berkiprah luar biasa, mengupayakan atau bagaimana caranya agar teman-teman difabel ini bisa lebih berdaya lagi melalui Rumah Vokasi Disabilitas Haninda. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu dari Rumah Vokasi Disabilitas Haninda. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Boleh perkenalan dulu mungkin Bapak Ibu, Oke, monggo. selamat pagi. Terima kasih. Nama saya Hendri Hendradi. Saya selaku Direktur Eksekutif Rumah Vokasi Haninda. Baik, Bapak Hendri gitu Ya. ya. Ibu, monggo. Ya, saya Nur Hayati, biasa dipanggil Bu Nur dari Nggih. teman-teman Difabel. Saya sebagai founder di Rumah Vokasi Disabilitas Haninda. Oke, baik. Nanti Pak Hendri dan juga Ibu Nur kita akan ngobrol lebih banyak. Makanya para sederek tetap stay di Pinara. Kembali lagi di Pinara dan Mutia bersama dengan Bapak Hendri dan juga Ibu Nur dari Rumah Vokasi Disabilitas Haninda. Tepuk tangan sekarang boleh. Nah, gitu. Baik Bapak dan juga Ibu, kita mungkin ngobrol lebih dahulu nih karena mungkin ada beberapa para sederek yang belum terlalu mengerti atau mungkin belum pernah mendengar gitu ya, Haninda itu sebenarnya apa, Rumah Vokasi Disabilitas Haninda itu sebenarnya apa. Monggo mungkin diperkenalkan terlebih dahulu Bapak atau Ibu. Iya, terima kasih. Haninda sendiri kan memang awalnya kan memang kita dari iseng-iseng ya. Jadi kan karena memang iseng-iseng terus keresahan pribadi sebenarnya. Karena memang anak saya yang kedua itu 2020 itu kan berkebutuhan khusus kan gitu. Akhirnya kan saya gimana ya nanti anak saya setelah besar kan gitu. Nah, keresahan-keresahan itu yang akhirnya saya mengajak, ayo coba kita geluti ini, siapa tahu mungkin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya kami survei di Jawa Tengah, di DIY, di sekolah luar biasa, di komunitas gitu. Akhirnya menemukan dari riset itu menemukan satu kesimpulan bahwa anak-anak itu setelah lulus sekolah itu juga pada bingung mau kemana kan. Menghadapi kesulitan ngaten ya Pak. Orang tua juga mengalami kerasahan, bahkan ada yang orang tua yang nggak usah lulus sekolah gitu. Jadi justru kalau di sekolah kalau pulang ke rumah dia lulus itu kan kegiatannya apa, kembali ke nol lagi. Nah ini keresahan-keresahan ini yang kami bawa sendiri pribadi terus melihat situasi yang ada. Ternyata di riset BPS juga sama di 2023 itu kan 21% anak-anak disabilitas itu kan tidak punya pekerjaan gitu loh. Berapa persen maaf Pak? 21%. 21%. Jadi dari 10 disabilitas, 8 itu tidak bekerja, yang 2 baru terserap. Oke, baik. Artinya ini menjadi ternyata pas dengan situasi yang di lapangan. Makanya kami buat program Rumah Vokasional Haninda atau Rumah Vokasi Haninda ini di mana itu menjadi transisi dari dunia pendidikan ke dunia usaha atau dunia pekerjaan gitu ya Pak ya. Tapi maaf ini bukan iseng ya Pak. Risetnya luar biasa, effortnya luar biasa, bukan iseng ini Pak sepertinya. Iya kan dari iseng dulu kan. Siap. Nah dari situ akhirnya kita alhamdulillah beliau ini kan punya jaringan yang luar biasa. Di Jakarta kan besar. Tadi kami coba iseng tadi ke Jakarta. Kan gitu, kalau sesuatu kegiatan itu kan harus dengan ini ya, dengan hati ya. Jadi kan itu menjadi kita sampai di titik ini kan tetap bisa sampai di sini kan karena iseng tadi sebenarnya. Dari hati ya isengnya ya, Pak ya. Oke, baik. Kita ketemu teman-teman di Jakarta, ketemu itu bagus ini. Ayo kita coba kembangkan. Dan akhirnya kan banyak juga dari seniman di Yogyakarta, terus dari pemerintah daerah juga kan gitu. Supportnya juga luar biasa gitu ya Pak ya. Artinya memberi ruang ke kami. Oke. Karena kan kami punya tagline itu kan
kami menolak kasihan, tapi kami kesempatan. Oke, baik. Terus, Jadi bukan dikasihani, tapi diberikan iya, kesempatan gitu ya, kesempatan Pak? adik-adik kan itu. Oke, Terus juga tagline kami juga aku, kamu, kita setara. setara. Jadi Oke, semua dapat kesempatan yang sama. oke, Itu luar sih biasa nih. Nggih. secara umum seperti Nggih, itu. jadi memang basicnya dari keresahan itu tadi Iya, ya, Bapak Ibu keresahan. ya. Mungkin mau menambahkan Ibu? Kalau dari saya Nggih. pribadi itu kan memang saya, basic dari keilmuan atau pendidikan saya memang, di sosial ya. Saya, lulusan Oh, baik. sekolah pekerjaan menengah sosial, Oke. di situ, tapi ketika saya terjun ke dunia kerja saya berbeda gitu loh. Jadi, ilmu yang saya serap di sekolah belum belum bermanfaat, belum Nggih. terpakai kayak gitu. Nah, kebetulan saya, bekerja di Jakarta, di Mhm. sana saya punya link-link yang banyak gitu Networking-nya ya, jadi heeh meluas gitulah heeh, ya, jadi Bu, ya? banyak. Ketika saya kembali ke daerah, ke Solo gitu, mendengar curhatan dari Pak Henry, oh iya ya, saya punya Hmm. punya, basic pendidikan di Nggih. situ, saya punya pengalaman di situ, dan saya punya link-link teman-teman yang bisa membantu untuk mewujudkan, apa yang Hmm. diresahkan oleh, Iya. teman-teman difabel Baik. seperti itu. Nah, akhirnya ayo kita bentuk, Iya. suatu organisasi Mhm. yang kita namakan di mana itu membantu teman-teman supaya mereka, bisa mandiri Mhm. secara ekonomi. Betul. Tujuannya ke situ Betul sih. betul, Bu. Karena memang tadi seperti yang Bapak sebutkan yang Mhm, bekerja ternyata nggak nggak sebanyak banyak. itu. Iya, Otomatis secara ekonomi mungkin iya. belum semandiri itu gitu kan ya, Pak Rata-rata Ibu ya? mereka hanya kembali ke rumah, terus Mhm. membantu orang tuanya. Oke, iya. Sampai kemarin ada yang kita tanyai, cita-citanya apa? Mau, jadi tukang gitu. Karena Mmm. bapaknya tukang, hanya Oke, ikut ngikut aja iya, ikut gitu aja. ya. Jadi Karena dia ngelihat bapaknya tukang, dia ya udahlah aku rata-rata tukang itu. juga Terus gitu. ada juga yang mereka ke komunitas, terus Mhm. nanti, ada kegiatan di komunitas, seperti Oke. itu. Jadi, untuk memang kerja itu tadi, sedikit, relatif sedikit Nggih, gitu. oke. Kalau misal kita bicara tentang tujuan jangka panjang atau mungkin goals dari, Haninda sendiri Bapak Ibu, itu mungkin bisa disampaikan kah? Mungkin mencakup nggak cuman di, lingkup kecil aja ya, tapi mungkin DIY secara luas atau bahkan Indonesia, seperti itu mungkin ada yang bisa Oh ya, disampaikan? kita melihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di Oke, mana ada kewajiban dari pemerintah maupun mhm, pihak swasta iya, untuk, menampung atau mhm, memberdayakan teman-teman oke. disabilitas yang untuk instansi pemerintah itu ada 1%, Mhm. ada 2%, kalau untuk instansi swasta itu ada 2%. Tapi Oh, kita baik. melihat di Kebalik, lapangan swastanya swastanya 1%. 1%, Swasta satu instansi persen, di iya, pemerintahan 2%. Oke. iya, di pemerintahan 2% ya. Kita melihat bahwa di lapangan hal itu belum bisa terakomodir Jadi karena praktiknya belum nggih, seperti itu ya karena Bapak masih Ibu? banyak kendala-kendala. Nah, dari situ, kami mengambil bahwa itu perlu ada link and match ya Mhm, dari pihak pendidikan mhm, ke dunia usaha oke, maupun dunia kerja. mhm, Nah, di situ, nah tujuan kita memang, untuk, dari undang-undang itu, oke, bisa terwujud dan bisa oke, untuk difabel itu bisa oke, terserap sesuai iya. dengan apa yang tercantum, apa yang diharapkan dari undang-undang tersebut. Jadi Itu salah mulia satu sekali ya Bapak Ibu tujuan ini malah jangka menjembatani panjang ya. iya, jadi kita memang transisi dari Mhm, dunia oke, pendidikan ke dunia usaha juga link and match-kan mhm, mereka. Jadi, apa yang dibutuhkan mhm, oleh, pemerintah instansi maupun dari, mhm. swasta itu sesuai dengan, apa kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman difabel, Oke, kayak tapi kalau dari sini Bapak Ibu juga melihat apakah ketika mereka di sekolah ini sesuai nggak nih Bapak Ibu dengan yang kira-kira nanti akan mereka hadapi di dunia luar setelah Nah, sekolah gitu? ini yang jadi kemarin pembicaraan kita dengan salah satu pengurus Kadin DIY. Oke, Jadi, sebetulnya sudah banyak, cara dilakukan hmm, untuk, disabilitas ini untuk oke, bisa bekerja. Cuma kadang-kadang masalahnya kan apa yang dipunyai skill dari mhm, anak-anak ini kan berbeda dengan kebutuhan industri atau oke, perusahaan itu kan. baik baik. Nah, fungsi rumah vokasi ini bagaimana melatih dulu sebelum sebelum Menuju ke ke situ. Jadi industri gitu ya Pak ya? jadi kami nanti kolaborasi dengan perusahaan, butuhmu apa misalnya, butuh saya adalah, misalnya, penjahit tapi untuk tas misalnya. Oke, Nah, di rumah vokasi nanti ya, diajari itu diajari dulu, spesifik ke situ ya spesifik Pak itu. ya? Jadi Oke. kalau sebelumnya kan di sekolah kan hanya menjahit saja kan gitu, kan Oh, nggak nyambung kalau langsung betul, bekerja. Jadi masih terlalu umum gitu ya harus Pak ada ya? transaksi itu Oke, vokasional untuk itu. Nah, kami oke, kolaborasinya dengan baik. perusahaan dan juga dengan Kadin. Oh, berarti memang sudah ada kerjasama dengan banyak pihak ya, Iya, Bapak Ibu ya. Boleh nanti mungkin di sesi berikutnya kita ceritain lebih dalam nih, apa kerjasamanya seperti apa dan mungkin kalau ada dari poros saudara yang ingin berkontribusi atau mungkin berkolaborasi, kita bisa sangat open nanti kita sampaikan juga ya, Bapak Ibu iya. ya. Kalau begitu sesi pertama kita cukupkan terlebih dahulu, tetap di Pinara.
Balik lagi di Pinarak, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Dan Mutia di sini masih bersama Bapak Hendri dan juga Ibu Nur dari Rumah Vokasi Disabilitas Haninda. Kita mau masuk ke tindakan konkret atau langkah nyata. Kalau kata kerennya sih program dan kegiatan gitu ya Bu ya, yang sudah dilakukan oleh Rumah Vokasi Disabilitas Haninda itu boleh dijelaskan seperti apa Bapak Ibu? Ya, Rumah Vokasi Disabilitas Haninda ini kita membuat atau merancang program-program yang sesuai dengan kondisi saat ini ya, dan juga diminati oleh generasi muda. Difabel juga generasi muda, Iya Gen Z dong. namanya. Jadi Gen Z kita ya Bu ya. membuat program-program yang milenial sehingga mereka tertarik dan berminat untuk mengikuti program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Vokasi Haninda. Salah satu beberapa kegiatan di Rumah Vokasi Haninda, program prioritas kami adalah perfilman. Kita ada seni budaya, kita ada batik juga, dan ada reksa bumi. Jadi untuk perfilman ya kita memberikan kesempatan dan peluang buat teman-teman disabilitas untuk belajar masuk ke dunia entertain kayak gitu. Untuk batik kita memberikan pelatihan tentang membatik sesuai dengan kemampuan mereka. Karena kan kemampuan untuk teman difabel itu kan berbeda-beda. Betul. Terus, untuk seni dan budaya itu banyak sih yang kita berikan pelatihan, ada melukis, ada menyanyi, ada pantomim dan segala macam, dan di menari juga salah satunya yang berkaitan dengan seni budaya. Juga seni peran kayak gitu ya. Terus untuk Reksa Bumi sendiri itu adalah sebuah program di mana disabilitas ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti itu. Salah satunya mungkin apa Bu, bisa disebutkan kita contohnya? ada kegiatan untuk pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Ya, Betul. itu sangat kita olah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa menghasilkan secara finansial. Jadi ada nilai jualnya. Ada nilai jualnya, ya Bu ya. sehingga mereka dari berbagai kita buat berbagai kerajinan. Di samping itu juga sesuatu yang bermanfaat untuk yang bisa digunakan. Ngomong-ngomong tentang batik tadi ya Bapak Ibu, kayaknya pernah terlibat di Miss Batik Indonesia juga ya kalau nggak salah ya Bu. Itu ada produk teman-teman yang dipakai atau gimana Bu itu sistemnya kemarin? Kebetulan kemarin ada satu event di Solo yaitu Miss Batik Indonesia. Di situ bertaraf nasional, dan karena kita temanya batik, itu dari teman-teman difabel ada beberapa produk batik yang sudah dipatenkan juga. Ada batik-batik karya difabel yang kita show off-nya di situ. Kita pamer-pamerkan di situ, dan alhamdulillah respon dari teman-teman maupun dari pengunjung juga sangat bagus. Jadi ini ada produk yang dijual kan ya Bapak Ibu? Jadi teman-teman difabel itu juga menghasilkan produk-produk. Jadi mereka juga kita bentuk UMKM ya dari hasil karya mereka kayak gitu. Kita bantu untuk marketingnya juga, kita bantu untuk pemasaran, untuk pameran-pameran seperti itu. Dan di Miss Batik Indonesia kita juga berkolaborasi atau untuk menampilkan, karena itu kan juga sejenis kayak fashion show ya. Itu juga salah satu kegiatan pelatihan kami. Karena kalau fashion show yang terlibat kan banyak ya Bapak Ibu ya, nggak cuma 1-2 orang, tapi dari make up-nya, dari wardrobe-nya gitu. Orangnya person yang menjadi modelnya gitu juga bisa teman difabel terlibat di situ juga ya Bapak Ibu ya. Dulu masih Kemenparekraf ya, dulu itu tertarik karena ketika bagus ini Mas, Anda ambil batik gitu, karena di batik itu kan ada 3 item, ada desain, ada tadi tentang produknya, terus ada tadi industri kreatifnya. Jadi 3 hal ini yang sangat menarik jadi lebih banyak difabel yang dilibatkan. Yang terlibat, karena nggak cuma 1 tapi bisa beberapa dari karya-karya itu, gambar gitu-gitu ya Pak ya. Tadi Ibu juga sebutkan tentang perfilman nih. Saya malah nggak nyangka ya Bapak Ibu ya, ternyata teman difabel bisa juga loh dilibatkan di perfilman. Itu mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut nih Bapak Ibu. Ya, itu berawal dari pemikiran kita ya, bahwa dunia entertain itu merupakan suatu dunia tersendiri yang menurut kalangan bukan hanya teman difabilitas, bahkan teman-teman normal juga, bahwa dunia entertain itu sangat jauh. Another level lah ya Bu ya dari manusia-manusia biasa. Betul. Karena kita di program kesetaraan, kami berusaha untuk teman difabel
karena ini kesetaraan ya, tadi saya Mm-mm. bilang kesetaraan, teman difabel bisa berperan aktif juga dan terlibat di dunia entertain kayak gitu. Oke. Dan alhamdulillah ketika saya sharing dengan teman-teman yang ada di Jakarta di dunia Mm-mm. entertain, Mm-mm. kebetulan teman saya juga banyak yang Mm-mm. berkecimpung di dunia entertain, baik Oke, itu oke. produser maupun artis Iya. gitu. Mereka siap mensupport Mm-mm. gitu loh, dan mereka memberi peluang yang luar biasa Oke. gitu loh, membuka peluang yang sangat luar biasa dengan pertama kami mengadakan program kita membuat film pendek Mm-mm. ya, dan alhamdulillah itu berhasil ya. Ternyata teman-teman difabel itu sebagai uji coba kami yang pertama. Oh, itu Judulnya Ya, mohon Haninda maaf. ini. filmnya Haninda, itu film pendek. Oke, film pendek Haninda Durasinya ya. 15 menit dan itu talentnya 80% teman-teman difabel. Untuk talentnya. Untuk Kalau untuk tim talentnya. produksinya juga Masih Untuk tim dilibatkan? produksinya kita masih Oh, masih inklusi, inklusi, ya, oke. karena kan untuk filmmaker-nya kita masih dalam pelatihan Oh, ini, karena dalam uji coba pelatihan, tadi ya Bu ya, nggih, filmnya dalam Haninda gitu pelatihan, ya, nggih. oke. Nah, untuk di 2025 lagi ini kita akan lebih meningkat gitu Mm-mm. loh. Kita ingin memproduksi sebuah film layar lebar, di mana kita menggandeng beberapa pihak dari praktisi ya, dari beberapa Oke. produser dari Jakarta untuk memproduksi film Layar layar lebar. Ini lebar. berarti komersil kan ya Bapak Ibu ya? Komersil, Oke, nggih, karena kan baik. memang kita arahnya ke ekonomi ya. Iya, Jadi betul sih, betul. jadi teman-teman difabel yang terlibat di situ juga menghasilkan dan Mm-mm. bisa menjadi profesi mereka Mm-mm. untuk Oke. kelanjutannya Oke. seperti itu. Karena di sini melibatkan teman-teman difabel juga tim produksinya juga Iya. ya. Oke. Boleh diceritakan lagi Bu, ini sangat menarik nih sepertinya. Atau mungkin nanti ada sesi tersendiri ya untuk filmnya ya? Gitu ya? Mungkin ada sesi tersendiri untuk filmnya? Boleh. Boleh. Nanti kita ada sesi khusus untuk film yang layar lebar ini ya Bapak Ibu, karena Iya. pasti akan sangat menarik untuk diinformasikan kepada para sederek. Kalau begitu, tetap stay di Pinara. Halo para sederek, balik lagi di Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbedaan Yogyakarta. Ini tepuk tangan 1 menit sendiri nih kayaknya, lama banget. Mutia masih bersama dengan Bapak Henry dan juga Ibu Nur dari Haninda, dan kita mau ngobrolin lebih lanjut nih tentang hubungannya atau koneksinya dengan pengaruh utamaan gender, karena itu di Kementerian Keuangan adalah isu yang diangkat banget dan masif banget, karena sekarang juga sudah diupayakan atau bahkan mungkin sudah sangat tampak sih yang namanya kesetaraan di Kementerian Keuangan ini. Dan kita mau fokus ke teman difabel atau penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan. Nah, kalau di Haninda sendiri Bapak Ibu, itu untuk penerapan PUG-nya seperti apa sih pengaruh utamaan gendernya? Iya, dasar kami melakukan kegiatan itu kan sebenarnya juga amanah undang-undang, Mbak, ya. Oke. Jadi kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Ya. tentang penyandang disabilitas itu Ya. kan tentang pengaruh utamaan penyandang disabilitas, sama kan Mbak ya? Ya, Nah, betul. dari undang-undang itu memang ada banyak bahwa disabilitas itu sama di Ya. dunia pendidikan, di kesehatan, di akses untuk umum, Ya. misalnya untuk fasilitas umum, dan juga yang paling kita konsentrasi sini kan tentang dunia kerja Ya, di betul. pasal 53 Betul. itu bagaimana perusahaan juga punya Kewajiban. poin untuk menampung tenaga kerjanya oke, disabilitas itu kan baik. 1% kalau Baik, perusahaan swasta ya. Ya. Jadi kalau yang negeri itu 2%. Ya. Nah, ini kan menjadi acuan kita bahwa memang apa yang kita lakukan di Haninda ini menjadi sama, kita Ya, semua betul. sama. Makanya tagline kita kan aku, kamu, kita Kita setara. setara. Jadi sama. Jadi Ya. tidak memandang siapapun, tapi apa yang kita lakukan. Betul. Gitu sih. Kayak kemudian outputnya seperti apa gitu juga ya Bapak dan juga Ibu ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang teman difabel itu kan mungkin mereka itu yang sulit dalam masuk ke situnya ya Pak ya. Kesempatan itu loh yang Kesempatan istilahnya. ya, karena gimana pun mungkin ada yang memandang, oh, emang bisa ya kayak gitu kan ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin dari Haninda sendiri yang diangkat dari situ apa kegiatan yang bisa menuju ke situ gitu? Ya tadi tentang pelatihan-pelatihan tadi, terus bagaimana link and match. Selama ini link banyak kan gitu, tapi match-nya itu loh, match-nya. Connect-nya itu ya Bapak jadi, ya yang susah ya. sudah banyak perusahaan yang memang sebenarnya peduli, cuma kadang-kadang belum match tadi karena rata-rata kan yang sudah terjadi sekarang ketika mereka bekerja di perusahaan itu kan 1, 2, 3 bulan mungkin kena bully terus. Nah ini kan masyarakat ini kan belum aware lah ya Bapak tentang makanya itu. kita harus bareng-bareng ini gerakan ini bukan Betul. hanya sebatas dari pemerintah saja, Iya, tetapi betul. bagaimana masyarakat, NGO seperti kita Betul. ini, terus juga dari
aktivis Mhm. ataupun dari akademisi. Jadi Mhm. Iya. makanya kita kemarin, di bulan Desember itu kan di Hari Difabel Internasional itu kan Mmm. menyuarakan ya Mhm. tentang bagaimana DIY itu inklusi kan gitu. DIY Dan inklusi, oke. alhamdulillah kan, itu dikomandoi langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu Mas kan gitu. Oh, iya iya, Artinya yang kan disability face itu ya, iya, Bapak, ya? artinya itu kan menjadi sebuah energi untuk kita Iya. bagaimana nanti kita buat, desa-desa itu ramah disabilitas. Nah ini Iya. kan, langkah terdekat kita kan bagaimana juga pendekatan ke desa-desa juga Mhm. kan. Iya, betul betul. Oke. Karena kadang kita mungkin ya yang sulit itu untuk memunculkan awareness dari Betul. masyarakat gitu ya, Bapak Ibu ya. Iya. Kalau Bapak Ibu memandang di DIY ini sendiri, apa ya, secara umum aja lah, gambaran masyarakatnya apakah sudah cukup aware nih dengan, teman Secara difabel gitu? pemerintah dengan segala kebijakannya luar biasa ya, Oke. daripada tadi kami survei di Iya. beberapa tempat di Mhm. luar itu kan termasuk, ya bagusnya menurut saya Mhm. karena memang ini menjadi apa, kesempatan untuk anak-anak itu Mhm. luar biasa di sini, Iya. dari pemerintah, dari sekolah, Iya. dari, masyarakatnya. Cuma Mhm. memang karena ya namanya ini kan banyak ya, Iya, jadi kita betul. tetap harus menyuarakan Betul itu, betul betul. hal itu. Heeh, istilahnya harus vokal terus gitu lah ya, Bapak Ibu, Ya, tentang Mhm. untuk itu. masyarakat sendiri memang kita harus lebih concern, lebih Iya. banyak untuk mengadakan Iya. sosialisasi ya ke Mhm. ke Ke masyarakat masyarakat. khususnya dengan apa eh, dengan mengumandangkan Mhm. kesetaraan dan Mhm. bahwa anak difabel itu sebenarnya bisa Mhm. kayak gitu loh, asalkan mereka bisa menerima. Salah Mhm. satu contoh kami pernah mengadakan suatu kegiatan Mhm. itu kita basar ya, tapi Oke. basar UMKM makanan gitu ya. Oke. Di situ kita ada satu stand di Iya. mana, produk-produk dari teman difabel kita kita pamerkan di situ, Mhm. kita jual di situ. Kita melihat di situ bahwa respon masyarakat masih sangat minim gitu loh. Oke. Ketika mereka melihat, oh di situ ada tagline, ini produknya Oh disabilitas gitu, gitu. Bu? Mereka melihatnya, oh produknya disabilitas. Mereka hanya Oh. lewat saja. Mereka mereka masih Oke. belum melihat kesetaraan bahwa Produknya. Baik baik baik. produk mereka itu sebenarnya juga kita di sini kan peran Haninda sebagai pendampingan Iya. ketika mereka memproduksi suatu buah produk itu kita sudah sesuai dengan Mhm. standar kesehatan Iya, dan betul, segala Bu. macam kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran agak underestimate kan, Bu, kalau di masyarakat, "Ini Betul. bener, aman nggak nih?" Gitu, "Ini bener enak nggak nih?" Katakanlah seperti itu. Jadi di situ Hanina juga menjembatani ya, Bapak Ibu, agar Iya. masyarakat juga aware, "Aman kok, ayo silakan coba," seperti itu. Mungkin ada ini Bapak Ibu kalau nanti ada sampel-sampel produk yang bisa kita, eee, apa ya Boleh istilahnya boleh. kita berikan, kita pamerkan gitu, monggo nanti. Atau mungkin ada akun, khusus Bapak Ibu yang bisa kita kontak kalau misalnya kita memang ingin bekerja sama dengan teman difabel terutama di UMKM ini? Iya, kita ada IG, Sedang ada proses buat ini, Oke. untuk buat di anunya, kita membuat e-katalognya. Oh, ada e-katalog. akan ada Iya, insya e-katalog Allah kita nanti. ada e-katalog ini Baik. lagi on proses ya, Oke. untuk produk-produk teman difabel kayak Oke. gitu. Di samping itu, salah satu kegiatan Mhm. atau peran aktif kita di sosialisasi dengan kerjasama kolaborasi dengan Iya. pemerintah, itu kita ada film-film pendek Iya. yang akan kita putar di kelurahan-kelurahan maupun kecamatan Oh, dengan baik. bentuk Oke. nobar. Nggih. Nobar di situ kita adakan nobar dan diskusi terbuka dengan Iya. masyarakat. Jadi Mhm mhm. di film itu ada muatan Iya. edukasi kan di situ dan kita adakan diskusi terbuka Iya, dengan betul. masyarakat setempat gimana tanggapan mereka tentang film Iya, itu. betul Nah, betul. di situ menurut kami lebih lebih masuk ya untuk Betul betul, Bu. sosialisasinya Betul. daripada kita mengadakan seminar ataupun Iya iya. sosialisasi FGD. secara Iya, istilahnya kayak orasi. FGD ya, Pak, ya. Iya, kayak Jadi gitu. masyarakat juga bisa berpendapat lebih leluasa tuh di situ, apa Iya. yang bisa mereka berikan, kemudian Iya. sebenarnya apa sih yang, dibutuhkan nih dari teman-teman difabel itu sendiri. Ini masuk ke film lagi nih, Bapak Ibu. Tapi nanti karena sangat menarik kita satu sesi khusus ya untuk film. Setelah ini kita akan ngobrolin lebih lanjut ya, Bapak Ibu. Makanya para sederek tetap di Pinara. Balik lagi di Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Kok lagi sih, Mas? Tadi udah. Oke, Mutia masih bersama dengan Bapak Henry dan Ibu Nur dari Rumah Vokasi Disabilitas Haninda. Dan kalau ngobrolin tentang Haninda sendiri itu kiprahnya sangat luar biasa di DIY. Tapi kita mau kulik lagi nih, sebenarnya peran dari DIY atau masyarakat DIY ataupun pemerintahnya sendiri atau stakeholder di Yogyakarta sendiri itu bagaimana Bapak Ibu yang selama ini Haninda rasakan? Gitu. Iya, dari awal kita 2022 ya, Oke. mulai kita mengenalkan program ini secara resmi ke pemerintah itu kan, alhamdulillah kami bersurat ke Mhm. beberapa dinas dan Ya. lain-lain dan
yang paling membuat kami excited itu kan surat kami diterima oleh beliau BK Hermas, wakil DPD RI, dan kami diundang ke Keraton Kilen waktu itu di 2023. Akhirnya kami menyampaikan tentang apa yang ingin kami lakukan kan gitu. Terus setelah itu kan kami ke dinas-dinas gitu. Akhirnya di 2024 ya, 24 kemarin kita mengadakan Haninda Disability Fest yang pertama, bagaimana mengakomodir UMKM-nya anak-anak disabilitas dan juga pentas seninya anak-anak, dan alhamdulillah kan beliau juga hadir gitu. Dan setelah itu kami diundang lagi ke Keraton Kilen bulan Februari kemarin 2025. Oh, jadi memang undangan berikutnya tuh langsung dari Mas gitu ya Pak ya? Menindaklanjuti dari apa yang sudah dilakukan. Jadi baik. dari situ kita diundang, dan di fase kita diundang itu kita dinas-dinas kemarin kita undang kan di Desember itu. Kami juga sama di follow up, Mas kapan ke dinas sosial, artinya respon mereka memang alhamdulillah bagus ya. Bagus ya, gayung bersambut lah ya ini ya Pak ya. Karena ini efisiensi. Ya, artinya kita sangat terima kasih dengan dukungan dari pemerintah daerah, terutama dari juga dari kemarin ini kita proses untuk audiensi dengan DPRD DIY, karena ada salah satu wakil rakyat yang menjembatani, karena kebetulan kami kenal salah satunya gitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang bagus untuk kami. Betul. Gitu, Ada tindak lanjutnya ya Pak ya. Mengenalkan Haninda ke program pemerintah gitu. Gitu sih. Saya kira secara umum pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta support ya, termasuk dinas-dinasnya, termasuk ini tinggal bagaimana ini bukti nyatanya aja nanti untuk konkretnya lebih kita mau ngapain kan. Betul. Dan pastinya kalau seperti ini kelanjutannya tuh ada kebijakan gitu kan Bapak Ibu yang pastinya support ke situ nantinya ya. Jadi memang secara umum baik dari stakeholder maupun masyarakat Yogyakarta sudah sangat suportif ya Bapak ya dengan kegiatan Haninda sendiri gitu. Nah, kalau ngobrolin tentang tadi kita kan udah ada spoiler nih ya Bapak Ibu tentang film. Nah, itu kan juga mungkin bisa disampaikan nih Bapak Ibu seperti apa progresnya saat ini. Kemudian mungkin ada juga support-support dari masyarakat atau stakeholder dan juga pemerintah tentang perfilman yang mau digodok saat ini seperti apa, monggo. Untuk perfilman ya, untuk perfilman memang kan tadi tahun ini kita berencana untuk membuat film layar lebar yang bersifat komersil, dan kita menggandeng beberapa pihak karena untuk sebuah film layar lebar itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Betul. Gotong royong lah ya. Gotong royong, nah kayak gitu. Nah di sini kita bekerja sama dengan produser dari Jakarta. Kita mengangkat sebuah tema kesetaraan dan inklusi. Di situ kita ada durasi 90 menit untuk film layar lebar. Kita film itu bersifat komersil, nantinya akan ditayangkan secara nasional, sekaligus untuk edukasi dan sosialisasi, juga untuk pemberdayaan gitu. Untuk genrenya sendiri kita mengambil genre musikal ya. Untuk genre musikal. Drama musikal. Karena di Indonesia sendiri masih belum terlalu masif ya Ibu ya drama musikal itu sendiri. Drama musikal, dan rencananya kita mau ambil lokasi di 2 negara yang menjadi sister city-nya Jogja. Tapi untuk mohon maaf menjadi apa Ibu? Sister city-nya Jogja. Sister city. Sister city-nya Jogja. Baik. Itu kita mendapatkan arahan ada di 2 negara, di Edinburgh sama di Melbourne. Nah, kita masih tangguh dong. Nah, ini merupakan tingkat internasional ini. Dan ini juga merupakan kesempatan dan peluang luar biasa untuk teman-teman difabel bahwa mereka menunjukkan bahwa mereka bisa eksis kayak gitu. Nah, ini kita berharap bahwa film ini adalah film perdana yang bisa membuka peluang-peluang untuk film-film berikutnya, sehingga teman-teman difabel lebih tertarik untuk terjun ke dunia entertain. Baik. Ini sudah boleh di spoiler belum Bu? Kayak judulnya, kemudian produsernya siapa gitu-gitu? Kita mengambil judul Langit Batasnya. Langit Batasnya. Itu kita mempunyai filosofi bahwa langit itu kan tidak ada batasnya. Jadi kenapa kita mengambil Langit Batasnya itu
teman-teman difabel itu boleh bermimpi setinggi langit. Nah, gitu loh. Langit batasnya, batasnya langit. Padahal langit itu tidak ada batasnya. Jadi bisa bermimpi setinggi-tingginya. Unlimited ya. Keren sih ini untuk value dan pesannya sendiri udah bagus banget nih. Kemudian bisa disampaikan dan di film ini juga kita juga mengangkat dari beberapa banyak ya, dari untuk filmmakernya, dari artisnya, kita semuanya kesetaraan gitu loh. Jadi ada artis yang profesional, nanti kita mengangkat meng-hire siapa dari teman difabel, juga untuk filmmakernya kita juga dari teman-teman profesional, juga dari teman-teman difabel kita ikutkan. Oke, baik. Untuk produsernya boleh disebutkan atau memang belum ada ya, Bu ya? Sudah. Oh, sudah ada ya. Ini kita menggandeng rumah produksi Semaradana Pro dari Jakarta, di mana produsernya itu atau sutradaranya juga Mas Aditya Gume. Oh, oke, boleh tepuk tangan ya. Mungkin sudah kenal nggak? Kenal kan? Orang tua semua nih kayaknya nih. Jaminan mutu sudah ya. familiar ya dengan Mas Aditya Gume, dan kebetulan beliau mempunyai visi yang sama. Beliau punya sanggar Ananda, di mana sanggarnya juga inklusi di situ. Beliau juga punya sanggar yang memang inklusi ya, Bu ya. Dan artis-artis yang sudah beliau irbitkan juga sudah luar biasa, termasuk Prilly Latukonsina, Dude Herlino, Ozzy, almarhum Olga, dan itu banyak sekali lah yang sudah diorbitkan oleh mereka. Nah, di sini mungkin sebagai satu peluang juga untuk teman-teman difabel bisa masuk juga. Nanti kita buka sanggar Ananda juga di Jogja, sehingga mereka punya kesempatan untuk lebih lagi ya, Bu ya, untuk explore bakat mereka di dunia entertain, mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau tentang film ini sendiri kan pasti memang juga membutuhkan dana yang luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Seperti kita tahu produksi film kan pasti seperti itu. Itu kalau dari Haninda sendiri ada apa ya istilahnya, caranya untuk mencapai ke situ seperti apa, Bapak Ibu? Untuk pendanaan sebuah film komersil yang itu kan memang tidak sedikit ya, itu kita sudah tahu bahwa untuk produksi sebuah film layar lebar itu agak banyak. Jadi di sini untuk pendanaan Mas Aditya Gume selaku produser, dia dari awal berkomitmen karena ini memang kita punya visi yang sama. Dia akan menghandle untuk pendanaan, tetapi kita ada tanda kutip, kita juga membuka kesempatan untuk teman-teman stakeholder yang ada di Jogja untuk berkontribusi dalam pembuatan film ini, baik itu nanti sebagai sponsorship atau built-in atau bisa built-in juga ya, Bapak ya. Karena di sini nanti di produksi ini juga ada pelatihan-pelatihan untuk teman-teman difabel. Misalkan, nah di situ kan mereka bisa kontribusi juga di situ. Oh ya, ini aku bisa support untuk pelatihan teman-teman difabelnya, kayak gitu. Mereka melihat atau berlatih secara langsung praktek gitu. Jadi tidak teori, karena untuk teman-teman difabel itu kalau teori itu nggak bisa masuk malah. Jadi ketika mereka vokasional, kita semuanya langsung ke praktek gitu. Jadi pembuatan film layar lebar ini juga sekaligus vokasional, bukan buat teman-teman yang sudah punya basic pendidikan, karena kami juga melihat bahwa di SLB sudah banyak kurikulum yang mengarah ke perfilman, termasuk fotografi, ada make up, ada wardrobe, ada fashion kayak gitu. Itu masuk ke perfilman. Jadi mereka sekaligus belajar, oh gimana sih caranya menjadi wardrobe, oh gimana sih menjadi prakteknya langsung bikin film nasional. Ini luar biasa. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi untuk Bapak dan juga Ibu dari Haninda. Terima kasih banyak informasi. Pasti sebenarnya masih banyak banget yang ingin kita kulik ya, Bapak Ibu dari Haninda dan yang Bapak Ibu ceritakan gitu kan. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol sedikit lagi ya apa yang perlu disampaikan oleh Bapak dan juga Ibu dari Haninda. Pastinya tetap di Pinara ya para saudara. Masih di Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Nah, di sini Mutia masih bersama dengan Bapak Henry dan juga Ibu Nur dari Haninda, dan kita mau sum it up ya atau wrap it up. Sebenarnya dari Haninda sendiri itu harapannya ke depan apa? Tapi pastinya ini kan Rumah Vokasi Disabilitas Haninda itu punya tujuan yang sangat mulia gitu ya Bapak Ibu, untuk menciptakan DIY inklusi, kurang lebih seperti itu. Artinya agak sulit ketika bergerak sendirian gitu kan Bapak Ibu. Mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan nih kepada para sederek. Monggo. Pingset dulu Bu, ke Bapak kalau belum tahu. Sebuah cita-cita atau sebuah program yang sangat besar atau tujuan yang sangat besar itu tidak akan bisa kita lakukan sendiri. Betul. Tidak akan bisa kita lakukan sendiri. Untuk itu kami berharap
seluruh jajaran baik dari pemerintah, stakeholder maupun dari praktisi yang ada di DIY. Mari kita bersama-sama mewujudkan gerakan DIY menuju inklusi. DIY menuju inklusi. Ya, di situ. Nah, monggo di sini kita Hanenda membuka peluang dan kesempatan juga buat teman-teman dari stakeholder maupun dari mitra-mitra untuk berkolaborasi bersama-sama dengan untuk memperlancar program-program dan kegiatan yang ada di Rumah Vokasi Hanenda. Baik. Nanti bisa kami siap untuk mempresentasikan program dan tujuan kami kepada teman-teman yang ingin berkolaborasi atau bermitra dengan Hanenda. Monggo para saudara ya. Kami tunggu untuk istilahnya kolaborasinya. Kalau misalnya dari para saudara atau mungkin stakeholder yang ada di Yogyakarta ini berkeinginan nih untuk turut bersama-sama membangun DIY inklusi bersama Hanenda, monggo kami tunggu kolaborasinya ya. Nah, sekarang ini terakhir ya Bapak Ibu, ini mungkin sebagai closing juga, sebenarnya pesan atau pelajaran penting apa sih dari apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini di Hanenda itu yang bisa disampaikan ke masyarakat? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya apa yang kami lakukan itu kan tadi natural ya, tapi ternyata kan di perjalanan itu kan menemukan sesuatu yang justru kita sendiri tidak terduga kok sampai gini ya. Artinya apa? Artinya ketika tujuan itu kita niati dengan baik, nah itu dilakukan dengan baik dan insya Allah nanti juga akan hasilnya juga baik. Betul. Itu tentang apa yang kami lakukan. Terus kami juga berterima kasih kepada stakeholder yang sudah membantu kami. Yang pertama itu dari ISI Surakarta yang memang collaboration kami tentang seni budaya. Ada program kemanusiaan di situ. Setiap semester memberikan mahasiswanya ke kita. Ini dari ISI Surakarta ya Bapak Ibu ya. ISI Yogyakarta, ayo ISI Yogyakarta ditunggu. Terus dari Royal Kinanti juga Royal House itu yang memang menjadi semacam support sistem kita selama ini juga. Kalau ada event-event gitu ya Bapak Ibu ya. Juga pemikiran beliau Pak Irawan itu juga menjadi sangat penting gitu. Dan juga tentu saja dari dinas Kanwil ya. Kanwil Perbendaharaan ya. Yogyakarta yang memberi kesempatan kami 2 kali untuk pameran batik waktu itu di UMKM UPAN sama di Hari Uang ya. Hari. Kesempatan itu menjadi sebuah walaupun menurut Bapak Ibu itu hanya memberikan ruang gitu ya. Cuma bagi kami itu sebuah kesempatan yang luar biasa karena itu menjadi semangat baru untuk anak-anak. Jadi seperti itulah sebenarnya kami tuh butuh kesempatan dari berbagai pihak. Betul-betul dibukakan pintu-pintunya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan terutama terima kasih yang utama untuk beliau ya GKR Mas yang secara langsung memberikan arahan juga memberikan dukungan secara moral walaupun tentang bagaimana menguatkan kita di perjalanan kita awal sampai saat ini. Ya. Nah itu menjadi energi yang besar untuk kami untuk terus melangkah. Gitu. Artinya aku, kamu, kita setara. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan pastinya itu tadi cerita dari Hanenda dengan tujuan yang mulia dan ternyata dalam perjalanannya pun sangat dimudahkan menemukan hal-hal yang luar biasa begitu ya Bapak Ibu ya. Dan pokoknya ini tadi sekali lagi ya pesan dari Mutia, monggo kalau ada yang ingin berkolaborasi dengan Hanenda, Hanenda siap untuk maju, siap untuk mewujudkan yang namanya DIY inklusi atau gerakan bersama menuju DIY inklusi. Oke kalau gitu ya. Baik Bapak Ibu. Ini ada yang mau Mutia bacakan nih, boleh ya? Boleh dong ya. Siap-siap dulu nih. Pidato nih saya. Puisi. Bukan puisi. Keren tapi keren ini. Oke. Lingkungan inklusif akan tercapai dengan mewujudkan kesetaraan dan menghapus mindset charity-based approach atau pandangan belas kasihan. Ya. Disabilitas bukanlah keterbatasan, tapi perbedaan kemampuan yang bisa menjadi kekuatan apabila diberikan peluang dan kesempatan. Tepuk tangan dulu dong. Pesan dari Hanenda atau Rumah Vokasi Disabilitas Hanenda. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga apa yang diupayakan selama ini lancar dan menuju tujuan atau misinya bisa berhasil dengan 100% sempurna. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dan juga teman-teman kru di sini yang ramai banget nih. Tepuk tangannya lagi dong.
Besok kita akan kembali lagi dengan tema dan juga pembahasan yang tak kalah menarik pastinya. Tetap di Pinara Podcast Inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.